Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat, walaupun masih dalam kondisi pandemi. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Wiwin Widianingsih, mahasiswa program asistensi mengajar dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini Ibu akan mengampu mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 3 penelitian geografi. Sebelum mengawali pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian penelitian geografi. Yang kedua, menjelaskan metode penelitian geografi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis penelitian. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah penelitian. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah publikasi hasil penelitian geografi. Pada pertemuan pertama, akan Ibu jelaskan mengenai pengertian penelitian geografi. Yang kedua, metode penelitian geografi. Yang keempat, jenis-jenis penelitian. Apa itu penelitian geografi? Penelitian geografi yaitu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan geografi yang meliputi ruang sebagai region sebagai objek penelitian. Metode penelitian geografi. Studi geografi berkenaan dengan geosfer, permukaan bumi, atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer, tentang alam lingkungan. Yang ketiga, tentang antroposfer, yang berkaitan dengan manusia dengan kehidupannya. Yang keempat, ada penyebaran ke ruangan gejala alam dan kehidupannya termasuk persamaan dan perbedaannya. Yang terakhir itu mengenai analisis hubungan gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Pengamatan fenomena geografi, apa saja contohnya? Yang pertama, contoh fenomena di atmosfer. Yang kedua, contoh fenomena di hidrosfer. Yang ketiga, contoh fenomena litosfer. Yang keempat, contoh fenomena antroposfer. Yang kelima, contoh fenomena biosfer. Bisa dilihat pada gambar. Sifat penelitian geografi. Sifat penelitian geografi itu ada 5. Yang pertama, ilmiah. Ilmiah merupakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan menggunakan langkah-langkah penelitian yang tepat. Yang kedua, berbasis penemuan. Penelitian dilakukan dari penemuan masalah di lingkungan geosfer untuk selanjutnya diteliti dan diambil datanya. Yang ketiga, berbasis pengembangan. Penelitian itu berusaha memperluas dan menganalisis lebih dalam terhadap suatu kajian geosfer atau permukaan bumi. Yang keempat, menguji kebenaran. Hasil penelitian perlu diuji kebenarannya agar hasilnya itu lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Yang kelima, ada memecahkan masalah. Tujuan penelitian sebenarnya untuk memecahkan suatu masalah geosfer. Bentuk metode penelitian geografi. Metode penelitian geografi itu berguna untuk mempelajari karakteristik bumi dan kegiatan manusia. Ada beberapa bentuk metode penelitian geografi, antara lain studi lapangan, dilakukan dengan terjun langsung mengamati objek di lapangan. Yang kedua, dengan pemetaan, dilakukan dengan menyeleksi berbagai informasi di daerah yang akan dipetakan. Yang ketiga, dengan wawancara. Wawancara bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan hal-hal yang perlu diketahui atau akan ditanyakan. Yang keempat, ada kuantitatif. Kuantitatif itu merupakan metode penelitian geografi yang menggunakan perhitungan matematika atau statistika yang berhubungan dengan angka. Yang terakhir, ada penggunaan sarana ilmiah. Misalnya penginderaan jauh untuk mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang sulit dijangkau dengan studi lapangan. Hal-hal yang perlu atau
atau harus dikuasai dalam penelitian geografi. Yang pertama ada observasi lapangan, yang kedua membuat dan menggunakan berbagai jenis peta. Yang ketiga dengan menggunakan dan menyusun dokumentasi. Yang terakhir ada membuat model. Selain itu, persyaratan untuk dapat melakukan penelitian dengan memiliki pengetahuan tentang ilmu geografi, kemampuan teknik penelitian, dan kemampuan dalam menganalisis data. Jenis-jenis data penelitian geografi dibedakan dalam berdasarkan tujuan. Ada 3, penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian uji. Berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya, ada studi kasus, survei, eksperimen. Berdasarkan metode penelitian, ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan berdasarkan tujuan. Yang pertama ada penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan gagasan dasar, mencari tahu dan mengungkap fakta atau peristiwa geosfer yang terjadi. Tekniknya itu dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Yang kedua itu ada penelitian deskriptif, bertujuan menjelaskan secara terperinci dan akurat suatu peristiwa atau gejala atau masalah yang terjadi di geosfer. Dengan tekniknya alur sistematika. Yang ketiga itu ada penelitian eksplanatif atau uji. Itu penelitian yang bertujuan untuk menemukan penyebab terjadinya suatu masalah atau peristiwa di geosfer. Adanya dengan pola sebab akibat. Yang berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya ada studi kasus, yaitu bentuk penelitian intensif dan terintegrasi, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek atau kasus yang diteliti dengan cara studi lapangan atau wawancara. Yang kedua, metode penelitian yang survei bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel unit atau individu. Tujuannya itu untuk menguji kebenaran atau mendeskripsikan hubungan antar variabel. Yang ketiga itu ada eksperimen, yaitu suatu bentuk metode penelitian yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Berdasarkan metode penelitian, ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif penelitian yang menggunakan alat ukur atau satuan pengukuran dan menghasilkan data berupa angka atau bilangan. Contohnya, efektivitas pembelajaran daring pada siswa di SMA X misal. Yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif ini menggunakan alat indera atau tanpa alat ukur dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau penjelasan dari suatu masalah. Misal, faktor penyebab terjadinya longsor di lereng gunung X. Sekian pembelajaran atau materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa didiskusikan di grup WhatsApp dan di Google Classroom. Apabila Ibu dalam penyampaian kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.